Jadi pas dari situ si Andi tuh sama istrinya tuh ekonominya naik, buka grosir beras, buka toko kelontong gitu, tiga-tiganya itu. Warga-warga nggak curiga? Curiga, si Andi megangin kepalanya, si kakek kakinya, si Andi di itu di atas balong kolam itu, Saya pikir kok ini ada suara gamelan, apa ada yang hajatan gitu ya. Tapi kok hajatan kok jam segini, di mana? Nggak mungkin lah. Saya dengerin lagi sayup-sayup, pas sekitar 10-15 menit hilang sendiri tuh suara gamelan. Tapi dalam hati saya, ini Andi berhasil enggak gitu, Sebelumnya itu wadalnya siapa aja yang jadi tumbal? Yang jadi tumbal itu temennya. Lahirnya di malam Selasa. Niat hati mengantar teman mencari berkah. Namun timbul perasaan yang membuat resah. Melihat teman membawa sesaji, lakukan ritual pesugihan. Gangguan gaib datang menghantui kepada setiap orang yang hadir di lokasi ritual. Pengalaman tak terlupakan ini terekam jelas dalam ingatan Mas Evin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita jumpa lagi dengan narsum kita hari ini, Mas Evin. Mas Evin, apa kabar Mas Evin? Alhamdulillah sehat, Mas Evin ini punya kisah yang menarik juga ya, jadi saksi waktu itu ya? Jadi saksi waktu itu. Jadi nganter-nganter orang melakukan pesugihan? Mengantar ritual pesugihan. Temen dekat. Teman akrab? Iya, teman akrab. Yang terpuruk ekonominya terpuruk gitu? Ekonomi. Tapi nggak terlibat? Nggak, saya nggak terlibat. Nawarin juga temennya? Nawarin, cuman saya nggak mau. Sekalian katanya, ikut. Nggak, kata saya tuh, biar kamu aja sana. Gitu. Tahun berapa ini? Sekitar tahun 2005. 2005 ya? Di Jogja pesugihannya? Ya, pesugihannya di Jogja, tepatnya di... Mas Evin sekarang apa kegiatannya? Sekarang kegiatannya ya serabutan aja lah, Kalau ada yang pesan ini baru saya kirim gitu. Yang penting lancar lah ya rezekinya. Amin, alhamdulillah. Halal. Iya. Juga Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semuanya lancar, urusannya lancar, rezekinya juga lancar ya. Betul ya. Mengai doakan dan tim mendoakan semoga semuanya kaya raya. Amin. Banyak uangnya. Amin. Baik. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kisah dari Mas Evin tahun 2005 tentang pesugihan. Jadi jangan ditiru ya kisah ini. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Evin. Jadi gini, awal cerita itu sekitar tahun 2005. Saya itu punya teman dekat, teman akrab lah. Ya bisa dibilang saudara lah. Itu namanya Andi. Nah, si Andi itu tinggalnya ikut sama orang tuanya. Ikut sama orang tuanya, waktu itu orang tuanya masih lengkap. Ibu bapaknya masih ada. Nah, orang tuanya si Andi itu usahanya dia buka warung, semacam warung kecil-kecilan, warung sembako gitu. Nah, pas si orang tuanya juga nawarin ke Andi, katanya, kamu daripada kerja kamu keluar terus sebulan 2 bulan keluar lagi, udah terusin aja warung ini, lanjutin usaha bapak sama ibu. Iya, aja kan si Andi tuh. Nah, pas berapa bulan kemudian saya dengar itu dia menikah, menikah sama orang Chinese. Jadi mungkin pikir dia nikah sama orang Chinese itu berubah ekonominya, maunya gitu kan pikirannya dia. Ternyata salah, Justru si ini nikah sama Andi ini nggak keluar uang, justru biaya itu dari
si keluarga Andi aja untuk biaya nikah apa. Jadi bawa badan aja lah si istri nih. Nah setelah nikah sah, si istri diboyong ke rumah mertua, berarti kan ke rumahnya Andi, ikut. Istrinya ini keturunan kaya nggak? Kaya, sebetulnya kaya, kakak-kakaknya yang kaya. Kakaknya mau punya toko, punya kendaraan. Nah yang bikin saya heran nih dia sendiri Mae, yang apa ya, yang bisa dibilang lantang-lantung gitu. Maksudnya lantang-lantung tuh kadang tidur di kakak yang pertama atau kedua, kadang dia ikut jadi pelayan di tokonya gitu loh. Itu saya yang bikin heran tuh. Ya udahlah kalau itu nggak ambil pusingnya. Kebetulan waktu itu bapaknya Andi tuh udah sakit-sakitan Mang. Udah sakit-sakitan. Pas berapa bulan kemudian meninggal si bapak itu. Bapaknya Andi. Meninggal dan akhirnya tinggal ibunya. Ibunya udah nggak kuat ngejalanin usaha. Jadi ibunya wanti-wanti ke Andi nih. Andi, kamu kan sekarang udah punya istri, udah berkeluarga. Kamu ini terusin usaha ibu katanya. Jangan sampai berhenti. Itu sayang katanya. Ini kan udah banyak pelanggannya, udah apa. Nah setelah itu berapa bulan kemudian dia punya anak Mang, laki-laki. Dia kan hobinya ini Mang, si Andi nih apa ya, jadi memang dia hobinya suka seneng-seneng gitu Mang. Hura-hura. Hura-hura, kehiburan, terus minum-minuman. Terus kadang ya terpengaruh sama teman-temannya gitu. Kan nggak punya uang dia Andi ini. Jadi uangnya itu dari hasil orang beli di warung Mang. Jadi saya perhatiin tuh pengeluaran banyak, pemasukan nggak ada. Istrinya tahu kelakuan Istrinya Andi ini. tahu. Herannya tuh nggak ditegur nggak apa. Malah kayaknya malah mendukung istrinya tuh Mai. Si Andi begitu tuh. Ya saya pikir ya udah terserah, itu kan keluarga dia ya Mai ya. Saya nggak ikut campur. Pas sekalinya waktu dia main ke rumah saya Mang si Andi tuh curhat lah istilahnya. Ada apa kamu tumben kesini? Iya gitu. Usaha saya hancur. Itu kan gara-gara kamu sendiri, ulah kamu sendiri, karena kamu orang jualan kok barang keluar tapi pemasukan nggak ada. Ya itu tanggung sendiri risikonya. Terus kamu gimana sekarang? Iya juga kalau gini sih saya pengen ini aja lah ya, cari pesugihan. Saya kaget Mang pesugihan. Kamu eling tah kata saya tuh ya. Eling. Terus kamu kok bisa ngucap itu? Itu mau gimana lagi? Saudara pada ngece, apalagi saudara di pihak kan, ya pokoknya ngece lah. Jadi saya di situ. Itu pengen pesugihan. Ya udahlah, saya nggak mau tahu lah, itu terserah kamu. Nah, detik itu dia pulang pulang lah sekitar seminggu 2 minggu dia datang lagi ke rumah saya. Itu datangnya itu malam jam 9 jam 10. Berdua sama istrinya bawa tas ransel. Saya kaget dong. Loh, ada apa Andi? Bawa tas kamu? Iya aja. Iya apa? Iya aja saya udah bulat lah tekadnya mau pesugihan. Ya Allah kata saya tuh. Kamu di dunia mungkin enak kalau pesugihan, tapi nanti di akhiratnya kamu nanti wadalnya. Wah, itu mah apa kata nanti kata Andi tuh. Istrinya ikut ya? Istrinya ikut Mae. Setuju juga berarti? Setuju. Ya kalau si Andi pas bilang gitu ya udah saya nggak bisa bilang apa-apa sama ya udahlah. Terus gimana sekarang kata saya tuh. Ya saya kata Andi, saya dikasih tahu sama orang katanya, kamu kalau mau pesugihan di sana aja di Jogja. Jogjanya di mana? Ya di daerah katanya. Di situ ada pesugihan genderuwo.
Ya udah kamu berangkat sana berdua, kata saya tuh ya. Enggak lah aja, saya mau kamu ikut katanya, temenin saya. Oh, nggak mau ah, saya kan awalnya nolak mah. Nggak mau ah, nanti saya ikut terlibat terlalu jauh kan, nanti saya bisa-bisa diwadalin, kata saya tuh. Enggak aja, beneran, saya mah kamu hanya nemenin saya aja katanya. Nggak akan saya ngadalin kamu gitu. Benar, ya. Jadi akhirnya malam itu juga kita ngobrol tuh nggak kerasa sampai jam 12-an. Jadi malam itu juga kita berangkat Mang ke Jogja bertiga. Bawa ransel satuan. Itu di situ isinya roti yang 1000-an tuh Mang, bekalnya. Ngambilin dari warung, bukan beli. Warungnya Andi itu. Oh, grosir juga jualan warung juga ya? Iya, jadi makanan juga jualan. Kalau roti sih ada yang ngirim Mang. Ada yang ngirim. Misalkan berapa hari sekali ngirim 100 biji. Jadi bawa roti, bawa apa, snack. 1 tas tuh, jadi 2 tas tuh isinya pakaian. Kita berangkatlah dari Cirebon ke Jogja itu sekitar jam 1, jam 2. Ya, di tengah jalan saya tanya ke Andi. Andi, gini, saya mau nanya ke kamu. Kamu mau pesugihan itu bawa duitnya berapa? Ya adalah katanya sekitar 1 juta. 1 juta, kira-kira cukup enggak? Enggak tahu, katanya kata Andi tuh. Ya udahlah, nanti kita lihat aja di sana. Udah gitu, akhirnya kita nyampe di Jogja jam 7, jam 8 pagi. Kita turun dari bus, kita cari warung, beli makan, sarapan, minum. Ada sekitar setengah jam, 1 jam. Saya nanya ke ibu warung, Bu, kalau ke kita dari sini naik apa? Kata ibu warung kasih tahu, oh nanti Mas katanya dari sini naik mobil elf. Sekitar jaraknya sekitar 1-2 jaman. Ya udah makasih Bu, saya bilang gitu. Nah, begitu kita udah bayar apa warung, kita naiklah mobil elf itu ke jurusan. Emang jaraknya sekitar nggak sampai 2 jam sih Mae, 1,5 jam. Nah si ibu itu sempat bilang, mungkin ibu itu ngerti tujuan kita nih mau apa. Malah si ibu warung itu nyetuk, nanti Masnya kalau mau turun pangkalan ojek aja. Kenapa sih Bu? Di pangkalan ojek lah. Oh ya udah Bu. Nah, pas gitu, ya bener Mae, berapa meter lagi mau nyampe tuh, emang di depan tuh ada pangkalan ojek. Mas, anterin saya ke sana karena, oh iya, berapa ongkosnya? Ya sekitar waktu itu 20.000 Mae. Jadi kita 3 motor berarti, 1 motor 1 orang. Itu di perjalanan, jadi jalannya itu dibilang aspal enggak, dibilang ya pas tanah campur batu-batu gitulah, masih jelek. Itu Mae kanan kiri tuh apa ya, kayak pohon jati, terus pohon-pohon yang gede-gede gitulah. Saya sampai aduh ini tempatnya, saya ngebayangin gitu Mae. Kita diantar tuh sekitar ada setengah jaman lah dari pangkalan ojek ke si tempat itu ya Mae. Berarti ke pinggir pantai ini ya? Kita jadi posisinya di atas di bukit Mae. Jadi pantai itu di bawah. Nah kita setelah diberhentiin sama tukang ojeknya bilang, Mas saya hanya bisa nganter sampai sini, nggak bisa sampai ke sana. Oh ya udah Mas, makasih. Nah setelah kita bayar ojek, nah, si tukang ojek itu kasih unjuk, nanti Mas naik aja ke sana katanya. Oh iya. Jadi di situ tuh makanya jalan tuh hanya jalan setapak. Jalan setapak kanan kiri rumput kayak rumput ilalang gitu lah, rumput yang tinggi-tinggi gitu. Kita jalanlah dari situ, dari bawah kita naik sekitar 100 meter.
Jadi di atas bukit itu saya pikir kecil gitu tempatnya, mae. Fotonya lega, mae. Di situ tuh memang ada 2 gubuk. Gubuk satu sebelah sana, gubuk satu sebelah sini, jadi kanan kiri. Kebetulan pas kita udah nyampe atas, saya ngeliat orang. Mas, saya tanya, rumahnya juru kunci si Anu di mana? Oh ini katanya. Ada enggak, Mas? Masuk aja katanya, kata si orang yang tadi di atas itu. Nah, pas gitu kita bertiga masuk, ketok pintu. Gak lama kemudian keluarlah si ada laki-laki sekitar umur berapa ya? 60-an lah. 60-an. Kita disuruh masuk bertiga. Belum juga kita cerita, si kakek ini tahu tujuan kita tuh mau apa. Malah si kakek ini, herannya si kakek ini matanya fokusnya ke teman saya. Mungkin tahu ya kalau saya hanya nganter. Jadi si kakek itu nasihatin ke dia. Dek katanya, kamu itu masih muda, tenaga masih ada. Ngapain kamu pesugihan? Kerja yang benar. Mumpung kamu masih kuat. Gitu. Kekeh mae, teman saya itu nggak mau. Enggak katanya, saya ini saya dari Cirebon niatnya mau cari kekayaan yang instan, pesugihan. Itu dilalanya tuh waktu itu hari Kamis mae, jadi malam Jumat pas. Kita ngobrol sama kakek itu sekitar jam 1 siang. Sama si kakek, kita disuruh istirahat dulu. Di gubuk yang satunya mae, ada khusus. Kalau ini mah apa ya, untuk yang nganter-nganter gitu mae, jadi dipisah. Di situ kita istirahat. Pas sebelum maghrib, si orang yang saya nemuin awal itu nyamperin ke kita. Mas, itu dipanggil sama kakek. Oh iya, dipanggil, kita bertiga masuk. Sama kakek itu, oh, maaf ini yang 2, saya sama istrinya si Ani nggak boleh ikut. Jadi yang masuk tuh si Andinya aja. Jadi ngobrol berdua sama kakek sama Andi tuh. Entahlah ngobrol apa gitu tuh. Pas sekitar 1 jam si Andi keluar nyamperin saya. Gimana Andi? Apa kata kakek? Iya katanya. Dia mau nolongin bantu. Terus ya katanya di sini katanya ritual kalau paling lama tuh 7 hari, 7 malam. Paling cepet 3 hari. Oh gitu. Terus kata saya tuh, ya persyaratannya katanya ada ayam cemani, ayam cemani yang katanya warnanya serba hitam. Terus apa namanya, hio sama kembang, sama apa namanya tuh yang bukan bako ya, yang wangi-wangian gitulah. Terus sama nampan yang dari jerami. Nah terus kata saya tuh, itu kalau beli biayanya berapa? Ya kata kakek katanya sekitar 500 ribuan. Terus yang beli siapa? Ya udah itu. Ya kebetulan si orang yang waktu saya nemuin awal itu asistennya kakek Jadi si kakek itu nyuruh pembantunya suruh beli persyaratan. Jadi kita tahu beres aja lah gitu. Jadi pergilah si pembantu kakek itu beli, nggak tahu belinya di mana. Nah pas gitu, pas kita ngobrol-ngobrol tuh nggak kerasa waktu tuh udah lewat Isya. Ya sudah karena sekarang kamu
beberes dulu sana di rumah. Nanti sejam kemudian kesini lagi kata kakek tuh. Ya kita keluar beres. Jadi di situ tuh air kita kan kalau mandi kan di kali ya, cuman kalinya tuh ya disebut kali bukan, jadi airnya tuh kayak dari bambu tuh ngucur gitu tuh. Kalau untuk BAB ya di kali, cuma kalinya agak jauh dari tempat kita tinggal. Sejam kemudian kita datang lagi ke gubuknya kakek. Ngobrol sama kita bertiga, sekarang katanya, kalian bertiga ayo ikut kakek sana ke gua. Ke gua? Iya ke gua. Terus? Ya ke gua aja dulu. Jadi guanya tuh gak terlalu jauh sih Mae. Cuman seremnya minta ampun Mae. Aduh, perjalanan itu udah malam Jumat ya. Tutup berinding, gak biasa-biasanya ini, aduh ada apa, gangguan apa gitu. Kok tiba-tiba ada suara kayak semacam itik, ayam, piak gitu. Terus kayak ada sekelebatan, kayak ada burung terbang, gitu. Terus tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa, pohon goyang sendiri. Pokoknya pikiran saya udah kacau waktu menuju ke gua itu. Di perjalanan tuh jadi terus kaki juga kayaknya tuh ada yang noel, kayak ada yang nyerimpet gitu. Pas sampailah kita di mulut gua, di depan gua. Jadi guanya itu bentuknya seperti kayak diapit akar-akaran, kanan kiri akar pohon, entah pohon beringin entah apalah, soalnya gelap sih waktu itu. Jadi enggak seperti umumnya batu-batu gitu, enggak. Jadi ya udah nih, sekarang kalian berdua istirahat di gubuk sana. Saya sama Andi masuk ke gua. Ingat, kata kakek pesen ya, jangan sampai masuk ke gua. Kata kakek pesen ke kita berdua nih. Iya kek. Dengan istrinya Andi ya? Iya, saya dengan istrinya Andi suruh nunggu ada gubuk lagi di situ lah. Ya nggak jauh dari gua, sekitar berapa puluh meter ya. Ya sekitar 50 meteran lah. Gelapnya minta ampun ampun itu. Celingak, atas bawah gelap. Sama rasa ini gimana ini. Jadi kita tuh pas, ya jadi ya bentuknya kayak pos kamling gitu kursi gubuk itu. Kita tuh pas duduk gini, itu lihat kanan kiri. Perasaan kok ada yang ngeliatin, saya pikir tuh. Mungkin perasaan saya aja ya. Pas saya lihat di mulut gua kok kayak ada mata merhatiin. Matanya bukan 2, 1 matanya. Terus saya lihat, kok kayaknya pintu gua, yang di pintu yang kayu itu akar-akar kayak gerak gitu jadi kayak ular gitu geraknya. Mungkin itu khayalan saya aja. Jadi saya tuh langsung naik tiduran. Dikuat-kuatin nyamuknya, nggak bisa tidur malam itu. Entah merem ayam tak apa ya. Tiba-tiba sudah subuh Subuh itu kita juga dibangunin sama kakek. Bangun. Oh saya kaget. Oh ya kenapa kek? Gitu. Ayo kita pulang. Andinya mana kek? Ya, Andi di dalam. Ngapain? Ya ritual. Kata kakek. Oh udah ayo. Kita turun ke bawah bertiga.
Setelah turun, kakek masuk ke gubuknya, saya sama istrinya Andi ke gubuk lagi satunya. Istirahat itu tuh Mae. Jadi situ tuh suasananya dingin, jadi kita nggak mandi pun nggak lengket gitu Mae, badan tuh. Kena air sedikit aja udah dinginnya minta ampun dari situ tuh. Pas siang si kakek itu nyamperin saya. Kamu katanya nanti malam mau ikut lagi nggak ke atas? Enggak lah kek, kata saya nolak Mae. Saya nolak nggak mau ikut. Kenapa? Saya mau istirahat aja dulu lah di sini. Sama istrinya Andi juga nggak mau ikut. Ya kan mungkin dia takut kali kalau misalkan dia berangkat sendiri di atas kan suasananya begitu serem angker gitu. Ampun. Nah ya sudah katanya kalau kamu nggak mau nganter biar kakek aja sendiri nanti malam yang berangkat. Udah. Saya itu pas lagi duduk ngeliat pembantunya si kakek. Mas, ini sebentar. Ya ada apa Mas? Sini. Ya. Mau tanya. Kalau di sini orang tujuannya apa aja kata saya tuh Mae gitu ke si pembantu. Ya itu katanya macam-macam Mas, ada yang pengasihan, ada yang pengaris katanya. Tapi di sini kebanyakan pesugihan. Oh pesugihan, iya ya. Oh iya ya Mas kata saya tuh. Di sini warung di mana? Apa ngapain katanya warung Mas? Ya saya mau beli autan kata saya tuh. Banyak nyamuk. Oh ya udah saya aja yang beli. Jadi saya kasih uang waktu itu 20.000. Saya suruh beli autan. Jadi kita selama 3 hari itu kita makan dikasih Mae sama si kakek itu. Tapi lauknya tempe, tahu, ikan asin, sambal gitu. Nah si Andi itu kakek bilang katanya Andi sekarang lagi puasa. Maksudnya puasa mutih tapi setiap maghrib buka. Kata si kakek menjelasin ke kita. Oh iya kek. Jadi kita tuh tiap hari makan nasi, tahu, tempe, sambal, ikan asin. Gitu aja tiap pagi, siang atau sore. Kalau Andi mah mutih Mae puasanya. Hari ketiganya saya ikut Mae. Pas nyampe atas si pembantu itu datang bawa kresek, bawa ayam, bawa nampan. Si pembantunya kakak itu masuk Mae bawa persyaratan ke gua. Saya sama istrinya Andi biasa di gubuk yang satunya. Ada sekitar 1 jam pembantunya kakek itu keluar, udah nggak bawa apa-apa, persyaratan udah dikasihin. Turun waktu itu sekitar jam berapa ya, jam habis maghrib mungkin sekalian bawa buka puasa buat Andi kali ya, puasa mutih. Hari ketiga itu si pembantunya kakek turun, si kakeknya masuk ke dalam, kita berdua di gubuk, tambah malam, tambah dingin, tambah nggak karuan, suasana kayak kebun binatang, suara jangkrik, suara burung, suara apa kayak wuk gitu tuh suaranya, aduh sliwer, kadang ada kayak anak kecil pada lari-lari. Si istrinya Andi diem aja nggak mau komentar gitu. Ya dia udah pasti takut lah ngeliat bangsa begituan. Diem aja. Itu kayak ada suara itu Mae, dem.
Ini suara siapa? Saya lihat istrinya Andi tidur nggak ngorok. Gitu. Suara siapa ini? Ngantuk lah. Mau tidur tiba-tiba ada ting tang suaranya gitu. Saya pikir kok ada suara gamelan, apa ada yang hajatan gitu ya. Tapi kok hajatan kok jam segini, di mana? Nggak mungkin lah. Saya dengerin lagi sayup-sayup namanya. Soalnya kadang ke bawah angin ke sana, kadang ke sini anginnya tuh. Itu sekitar bunyi itu sekitar ada 10 menit 15 menit makanya bunyi gamelan. Pas sekitar 10-15 menit hilang sendiri tuh suara gamelan. Setelah subuh saya dibangunin sama kakek makanya. Tapi dalam hati saya, ini Andi berhasil enggak gitu makanya. Takutnya kan kalau enggak berhasil katanya sih, kalau enggak berhasil gila katanya kan atau gimana. Saya pikir begitu. Saya lihat Andi fisiknya normal, masih pertama dia awal masuk ke gua nggak ada luka, nggak ada lecet, nggak ada normal lah. Turunlah kita ke bawah, berarti kita berempat ya turun ke bawah. Nah si Andi itu dibawa masuk ke ruangannya kakek sama istrinya berdua. Saya suruh nunggu, nggak boleh ikut masuk. Entah dikasih bacaan apa atau mantra apalah, saya nggak tahu ya Mae. Waktu itu udah hampir mau terang Mae. Setelah setengah jam di dalam keluar mereka dari ruangan si kakek, keluar nyamperin saya, si Andi sama istrinya. Nyamperin saya pas deket, bukannya Andi yang ngomong tapi istrinya yang ngomong ke saya. Saya kan ya biarpun saya sama istrinya Andi umur yang gak jauh beda, cuman saya menghargai manggilnya Mbak gitu, nggak nama. Ya Mbak, kenapa? Ya katanya tadi kakeknya pesen. Jadi si Andi nanti dalam perjalanan dari rumah kakek sampai Cirebon itu nggak boleh bicara, Mae. Pesen si kakek begitu. Kalian katanya kalau mau pulang sekarang silahkan, atau mau istirahat dulu juga silahkan. Nah, kita bertiga memilih istirahat dulu Mae. Istirahat sekitar jam duhur lah. Jam duhur kita kemas-kemas apa. Kita akhirnya pamitan dong Mae sama kakek. Pamitan izin pulang. Ya sudah ya pesan kakek gitu aja. Nah, pulanglah kita. Udah turun ke bawah. Itu perkampungan tuh agak jauh Mae dari si gubuk kakek itu. Kita nanti pakai apa ke jalan rayanya ya. Nggak ada motor, nggak ada tukang ojek. Jalanlah sekitar 50 meter. Saya ketemu sama orang situ. Sama orang kampung, warga situ lah. Pak. Ya, kenapa Mas? Kalau arah ke jalan raya kemana? Ke sana. Masih jauh nggak? Masih. Di sini ada tukang ojek nggak? Ada, kalau mau nanti saya panggilin, kata warga situ. Oh ya udah Pak, makasih Pak. Nah sekitar 15 menit tukang ojek datang bertiga Mae. Datang ngantar kita ke jalan raya. Kita bayar ojek, terus kita naik mobil elf lagi ke jurusan terminal di Jogja. Dari terminal kita naik bus ke arah Cirebon. Dalam perjalanan itu Mae, si Andi tuh diem aja. Kita dari Jogja itu jam 1, jam 2 siang Mae. Nyampe sana, nyampe Cirebon itu jam 7-an. Jadi posisi rumah Andi itu masuk gang, cuman tengah-tengah Mae posisinya. Dari awal gang ke rumah Andi. Kita turun di terminal Cirebon, kita naik beca bertiga. Turun depan gangnya Andi, bareng kita bertiga jalan
Saya perhatiin kok rumah Andi rame. Ada apa nih? Saya udah tanda tanya sama ada apa nih? Tambah deket. Kok ada bendera kuning, Wah, jangan-jangan. Iya ternyata, anaknya meninggal, Umur berapa itu? 4 tahunan lah. Laki-laki? Laki-laki, anak satu-satunya. Itu menurut cerita orang situ. Itu si anak itu seger, nggak sakit, nggak luka, nggak apa. Tiba-tiba tahu-tahu kejang aja. Jadi di itu ada bekas kayak garis gitu loh, kayak garis biru, kehitaman. Cuma itu aja tandanya sampai meninggal, Kalau kulit ya nggak normal sih, nggak normal seperti biasanya gitu, nggak wajar lah. Saya nggak mau ikut nimbrung, saya langsung pulang. Takut pertanyaan nanti sama orang-orang situ kan. Disitulah si Andi baru ngomong. Maksudnya ngomong tuh baru ngebuka mulutnya tuh. Nangis. Si Andi itu anaknya meninggal. Istrinya juga nangis. Dalam hati Andi tahu nih gara-gara anak meninggal nih ulahnya dia. Andi tahu. Cuman ya nangis aja lah, nangis refleks gitu lah Andi. Saya pulang itu langsung pulang, nggak mau ikut lah gimana ceritanya itu pas waktu dikubur atau waktu yasinan. Saya nggak mau tahu, takut pertanyaan sama tetangganya sama keluarganya. Kok nggak pulang-pulang? Pas pulang malah meninggal kan, takut curiga gitu pertanyaan. Warga menyangkanya apa itu meninggal karena apa? Ya ada yang bilang nggak wajar. Soalnya nggak wajarnya ada tanda biru kehitaman di leher. Bukan kecelakaan gitu? Bukan. Anaknya lagi tiba-tiba main. Iya lagi main. Tiba-tiba lagi main kejang terus ada garis red gitu loh. Garisnya nggak luka, nggak ngelukain kulit, nggak. Cuma garis aja gitu. Ya mungkin dia pikirnya pasti ini tumbalnya nih. Gitu Jadi udah tahu ya? Udah tahu, jadi makanya istrinya Andi diem aja. Tapi nangis deh? Nangis, nangis berdua. Nah setelah dimakamin, udah selesai tahlil. Kalau anak kecil biasanya kan 3 hari ya, nggak sampai 7 hari. Jarak berapa bulan, tiba-tiba ada yang ngasih kunci mobil sama Andi, mobil Kijang ekstra. Si Andi terima aja sama Andi tuh. Mas Evin tahu cerita ini setelah Andi cerita ya? Setelah Andi cerita, ya. Diterima, pas dicek Andi sama istrinya mobilnya, di dalamnya ada uangnya nggak tahu nilainya berapa, nggak tahu. Jadi pas dari situ si Andi tuh sama istrinya tuh ekonominya naik, Saya tahu itu cerita dari orang, dari tetangganya. Saya dari awal anaknya meninggal sampai Andi ekonomi naik, saya nggak pernah main ke rumah Andi. Justru Andinya pas lagi naik ekonominya main ke rumah saya. Di situ cerita dia di dalam gua ngapain aja. Jadi dia ceritanya di dalam gua itu dia duduk seperti semedi. Di situ ada dupa, ada hiyo, ada menyan, ada kembang 7 rupa, ada ayam, ada kolam. Si Andi sebelum keluar dari gua sama kakek disuruh ayam cemani itu. Sama kakek, Andi, sini, kamu kan udah selesai 3 hari nih. Sekarang ayam itu, kata si kakek. Jadi si Andi megangin kepalanya, si kakek kakinya, si Andi
itu di atas balong kolam itu Mang E. Terus kata kakek, udah lempar aja ke kolam itu. Dilempar sama Andi ke kolam itu. Ya Andi tenang-tenang aja, nggak ada rasa berubah apa-apa, enggak, biasa aja. Kata Andi cerita ke saya gitu. Kejadiannya itu pas nyampe rumah anaknya meninggal gara-gara dia nyembelih ayam itu. Nggak dikasih tahu sama kakeknya kalau itu Enggak, anaknya? Enggak, kakeknya cuma suruh aja. Nanti kamu bakalan, kata kakeknya bakalan nanti ada yang terjadi di rumah kamu katanya. Cuma pesan gitu aja Mae. Ternyata yang terjadi ya anaknya meninggal setelah ayam cemani itu. Setelah enak si Andi, jadi terus dia cerita lagi, pesan kakek katanya, nanti kamu setahun sekali berkunjung, nengoklah ibaratnya apa ya, kayak tanda terima kasih gitu lah. Dia nawarin duit nggak waktu berkunjung? Nawarin Mae, nawarin, cuma saya tolak, saya nggak mau. Gimana katanya? Kamu kan sampai sekarang belum kerja. Ya kenapa? Nih saya kasih modal. Enggak, makasih. Berapa dia mau ngasih? Sekitar 15 jutaan Mae. Nggak mau ya Mas Evin? Nggak mau Mae. Saya takut Mae, takut ya diwadalin itulah. Soalnya saya kan udah tahu dari awal sampai akhir dia ritual tuh. Jadi saya udah dalam hati udah cukup saya nganter aja lah, nggak mau saya sedikit pun makan uangnya dia. Waktu tahun pertama dia minta antar saya, oke lah saya mau ya antar. Pakai mobil Mae, dia udah punya mobil, udah enak lah. Sampai rumah jadi, terus dia tuh di rumahnya cuma punya kamar, bukan kamar sih disebut ya, kayak semacam kamar persegi untuk sesembahan aja gitu Mae. Kayak di situnya ada meja, ada dupa, ada menyan. Jadi setiap malam apalah dia katanya suruh bakar menyan, nyalain hiyo. Terus dia cerita dia kalau ngambil wadalnya dia pakai uang, bukan dijajanin gitu, bukan disenengin beli apa dia ngasih uang gitu Mae ke calon wadalnya nih. Misalkan si yang mau diwadalin, kamu mau minjem uang nih, kamu mau minta uang nih, dikasih sama dia. Itu Mae kata dia untuk calon wadalnya itu. Ya setahun sekali itu. Ini udah kaya? Udah kaya Mae. Usahanya udah punya apa? Toko 3. Ya usahanya dia mungkin dia ahlinya di bidang sembako ya. Jadi buka grosir beras, buka toko kelontong gitu Mae. Tiga-tiganya itu. Warga-warga nggak curiga? Curiga Mae. Cuman ya mau gimana lagi, ya takut juga kan nantinya. Takut jadi sasaran wadah gitu kan. Jadi pura-pura nggak tahu aja warga gitu. Hura-hura, tempat hiburan, minum-minuman. Aduh, pokoknya waktu nggak ada uang aja dia masih seneng, apalagi banyak duit. Waduh, itu namanya tiap malam Mae. Saya tahu cerita dari orang aja, saya mah nggak pernah ikut Mae. Dia ini tinggal di mana? Rumah sendiri? Enggak, jadi rumah orang tuanya itu kosong karena ibunya juga udah meninggal Mae. Dia udah terlena sama kekayaannya. Jadi dia sistemnya tuh, jadi usaha itu dia dipercayain sama istrinya Mae. Masalah gaji karyawan, masalah cari karyawan, dia percaya sama istrinya. Istrinya ya pokoknya semua. Nah, sewaktu-waktu dia itu beli motor Mae. Baru tuh, kalau nggak salah merek Suzuki ya, yang ada koplingnya tuh Mae. Dia ceritanya nyoba motor Mae, sendirian itu. Dari Gronggong. Tiba-tiba katanya rem itu blong. Jadi ngehajar mobil box
bukan mobil pribadi, mobil box. Dikasih tahu sama polisi, dia ngeliat KTP kan, saya tahunya dari situ Mae. Saya nengok Mae ke rumah sakit. Ya maaf ya, tangannya tuh cacat sekarang. Waktu dirawat tuh jadi yang tangan kanan yang bisa gerak tuh cuma 2 jari. Kalau yang kiri normal Mae. Itu tahun keberapa ya? Tahun ketiga. Istrinya nengok cuma sekali Mae. Jadi apa ya? Jadi udah nggak peduli. Nggak pedulinya karena apa? Karena ngeliat keadaan si Andinya begitu. Udah alat apa pada masuk, kayak alat selang apa gitu tuh. Otomatis kan perlu biaya Mae. Sedangkan aset-aset dia kan paling ya toko sama bahan-bahan yang di dalamnya. Kalau istrinya mah senang-senang sendiri aja Mae. Udah nggak peduli sama si Andinya tuh. Karena ngeliat Andinya begitu. Itu rumah udah dijual 1 Mae waktu itu. Buat biaya. Jadi ibarat kata mah udah kayak hidup tuh Mae. Jadi ya gimana lah hidup. Jadi saran dokter, udah gini aja Bu. Lebih baik Pak Andi dirawat di rumah aja. Biar nanti kan biar dekat sama saudara, ada yang jagain, ada yang apa. Kalau di rumah sakit kan sulit katanya waktunya. Ya udah Dok, kata saudaranya Andi tuh, kalau memang baiknya begitu dibawalah pulang si Andi itu. Dibawa pulang, obatnya tetap jalan perawatan, biaya lagi itu, rumah dijual lagi yang satunya. Nah pas rumah kedua dijual sekitar seminggu 2 minggu meninggal. Yang merawatnya siapa? Saudaranya. Istrinya udah kabur ya? Udah nggak peduli. Kekayaannya habis semua? Habis untuk foya-foya sendiri sama istrinya. Sebelumnya itu wadalnya siapa aja yang jadi tumbal? Yang jadi tumbal itu temennya. Temennya yang katanya sih menurut cerita Andi itu yang lahirnya di malam Selasa. Kebetulan kalau saya kan malam Jumat jadi nggak mungkin dah. Aman. Jadi kata Andi katanya wadalnya harus malam Selasa. Laki-laki semua itu Mae. Berapa orang yang tahu? 3 yang jadi wadal. Dia itu akibat kecelakaan tuh karena dia ingkar. Udah nggak mau kesana lagi setahun sekali. Udah nggak mau, ibaratnya kalau angsuran mah telat gitu wadalnya. Jadi mungkin si makhluknya itu mungkin kesel. Jadi dia diawalin sama kecelakaan itu mungkin menurut saya loh, analisa. Karena saya kan tahu ritual awalnya. Jadi yang jadi tumbal ini teman-temannya semua ya? Teman-teman semua itu. Temannya Mas Evin juga termasuk berarti? Ada yang temen deket, ada yang baru kenal, ada 3 orang. 3 orang. Seharusnya sih itu udah harus 4. Jadi satunya dia ingkar Mae. Ingkar jadi marah. Mungkin dia dijatuhin kecelakaan itu sama si makhluknya. Setahun harus sekali ya? Setahun sekali itu wajib harus, nggak boleh enggak. Kalau telat dikit aja ya akibatnya nyawa sendiri Mae. Ya itulah akhirnya si makhluknya marah, dibikinlah si Andi kecelakaan dulu cara ngambil nyawanya. Meninggal ngantar di kuburnya? Meninggal saya nganternya pas udah di dalam itu Mae. Keranda. Saya tanya, Pak, waktu mandiin Andi siapa? Oh iya ini ada katanya. Emang kenapa? Ada yang janggal enggak? Kata satu. Ada sih katanya. Apa? Jadi si daging nih Mae lembek, gembur tuh Mae. Jadi dipejet tuh, nggak balik lagi semua. Jadi kalau diangkat tuh kayak ya nggak mau aja lah gitu loh Mae. Menurut cerita yang mandiin itu.
Terus katanya ada di beberapa titik kayak ada bulu-bulu yang bikin nggak masuk akal lah gitu menurut yang mandiin. Sempat punya foto-foto nggak? Foto nggak punya Maya. Kebetulan selama Andi kaya itu nggak tahu dia punya handphone nggak ya. Setahu saya setiap ketemu saya Andi tuh nggak pernah nunjukin handphone Maya. Mas Evin juga belum punya? Belum punya Maya. Jadi nggak ya boro-boro foto. Palingnya kenangan-kenangan pas tatap muka aja. Nah setelah 7 hari selesai, si kakaknya Andi tuh cerita ke saya. Itu katanya kalau nggak salah Andi kan masih punya rumah 1. Oh iya, kenapa Mbak? Kita tengok yuk. Ayo. Terus pas saya sama kakaknya Andi nengok rumah, di rumah itu sedang lagi ada beres-beres aktivitas orang kayak beberes rumah, kayak benerin rumah gitu. Saya kan nanya otomatis, Pak, ada apa ini, lagi ngapain? Iya ini katanya lagi ngerapihin rumah. Renovasi, lagi bongkar-bongkar. Loh, renovasi? Ini kan, kata saya tuh, ini kan rumah teman saya Pak. Siapa ya, kata bapak itu tuh. Kata bapaknya, Andi, yang istrinya namanya. Oh iya, katanya Mas, saya beli rumah ini dari yang namanya ibu itu. Jadi rumah itu udah dijual sama istrinya Andi setelah Andi meninggal. Udah terlanjur, Andi udah nggak ada, anak juga udah nggak ada, harta juga habis semua. Terus yang saya dengar itu si istrinya Andi kembali ke awal. Maksudnya kembali ke awal itu ya hidupnya lantang-lantung lagi Mae. kapan terakhir ketemu? Sekitar tahun 2014-15 kemarin. Ketemu saya di perapatan Paradis. Situ. Masih ingat ya? Masih ingat, sore. Masih hidup juga ya? Masih. Posturnya begitu, nggak ada yang berubah. Terus pakaiannya juga kaos sama celana pendek, sandal jepit. Jadi kere lagi ya? Iya, makanya jadi hidupnya tuh ya slak-slok ke saudara-saudaranya aja. Nggak jadi tumbal tapi ya? Nggak jadi. Nggak dijadiin tumbal? Jadi yang dijadiin tumbal akhirnya ya Andinya sendiri, makanya. Karena dia ingkar. Oke. Gitu. Ada pesan nggak untuk penonton kalau mau melakukan pesugihan? Pesan saya makanya sebetulnya ya itu tergantung dari iman kitanya masing-masing ya. Kalau kita punya iman mungkin kita kuatlah menjalani hidup susah ataupun senang. Ya ibaratnya kalau kita punya iman tuh harus banyak-banyak bersyukur makanya. Kecuali gak punya iman. Cuman yang saya sayangkan kalaupun imannya gak kuat terus cari pesugihan itu rugi sendiri makanya. Ruginya apa? Itu jangkanya tuh bukan puluhan tahun, tahunan malah, nggak nyampe 5 tahun juga. Itu endingnya itu akhirnya tuh nyawa sendiri yang melayang. Bubar ya? Bubar gitu. Nikmatin duniawi tuh cuma ya berapa tahun, dan sedangkan di akhirat kan itu selamanya makanya. Ya alhamdulillahnya saya kesatu saya nggak pernah nyicipin uang sepeser pun. Terus kedua saya lahirnya juga di malam Jumat bukan malam Selasa. Jadi alhamdulillah nggak kena. Sampai sekarang saya sehat. Ya. Ya. Oke, jadi jangan coba-coba lakukan pesugihan gitu ya. Jangan coba-coba pesugihan. Sangat berbahaya. Bahaya. Kalaupun nggak ketaikan nanti bisa jadi gila. Oke. Ya. Mas Evin, terima kasih kisahnya. Iya, makanya. Dan Sobat Malam Mencekam, itulah akhir dari kisah Mas Evin. Jadi ini kisah nyata tahun 2005 ya. Ya. Jangan coba-coba melakukan pesugihan, itu pesannya.
Betul. Akhir kata Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.